lagi. Ketemu lagi dengan saya Rina Sudi. Ada Elvira, ada siapa namanya? Naya. Ada supirnya guys. Kita mau pergi. Nah, ada Ayah. Ada kali, namanya Taman Pancing. Kita mau ke Taman Wisata Giri. Perjalanan jauh ya guys. Ini dia. Aduh. Sampai di Taman Wisata Taman Giri. Sampai ya guys. Yeay. Oke. Bagus. Wih. Bagus. Indahnya. Nah. Mengajarkan keluarga Kendama dan keluarga Semarang. Dia. Terus Pak Agung, kenapa Pak Agung merah? Putih Pak Agung. Nyampe. Sebagian di sini diisi, ayo segera saudara terkasih yuk. Yuk selanjutnya begini ya. Ini kira-kira bisa minta izin nggak dipotong? Nggak bisa, nggak boleh. Mana aja, Kak Gue pernah menjawab. Bisa nggak ini dipotong ya? Baik. Aduh. Ayo saudara terkasih, jangan memondok. Ke sana.
Sudah dibuka? Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar selama-lamanya. Saudaraku, kalau kita lihat ya, di dalam teks 19 ini dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tapi kita tahu dalam penggunaannya kita dalam kehidupan sehari-hari ya, pengharapan itu bukan sesuatu yang pasti terjadi. Jadi bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Contoh, kalau si A berharap memiliki pengharapan menjadi seorang dokter, tapi ternyata dia lulus SMA aja enggak, berarti pengharapannya dia itu belum tentu terjadi. Atau contoh Ibu Rina, Ibu Rina berharap menjadi langsing. Nah, ini pengharapan ya namanya ya. Berharap menjadi langsing, tetapi sampai saat ini langsung bertambah subur dan langsung ya. Jadi itulah yang kita gunakan dalam sehari-hari makna pengharapan. Sesuatu yang belum tentu terjadi. Tapi kalau kita buka dalam teks Alkitab, kata pengharapan seperti itu pun juga digunakan. Mari kita buka contohnya dalam Amsal 11 ayat 7. Saya bacakan aja ya. Amsal 11 ayat 7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Jadi orang fasik pun itu punya pengharapan, tapi pengharapannya gagal. Dan orang jahat pun itu punya pengharapan, tapi pengharapan mereka sia-sia. Kemudian kita buka lagi Yesaya 20 ayat 5. Yesaya 20 ayat 5. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, karena Mesir kebanggaan mereka. Di sana juga dikatakan ada kata pengharapan, tapi dikatakan bahwa mereka terkejut dan malu. Berarti di sana itu pengharapan bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ya, itulah makna pengharapan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saudaraku ya, kalau kita melihat teks Alkitab lebih dalam lagi, kata pengharapan ini bermakna lain. Tetapi pengharapan yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Jadi itu adalah pengharapan yang pasti. Kita buka contohnya di dalam Kisah Para Rasul ayat 24. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Berarti di sana dikatakan bahwa ada pengharapan akan kebangkitan orang mati, dan itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak mungkin tidak terjadi. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus datang kedua kalinya nanti, akan ada kebangkitan orang-orang mati. Itu Alkitab yang mencatat. Jadi itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Nah, kemudian kita lihat lagi Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kata pengharapan menerima kemuliaan Allah ini adalah sesuatu yang pasti. Tidak mungkin tidak terjadi, ya. Nah, yang saya mau bahas itu adalah makna kedua ini. Pengharapan yang sesuatu pasti akan terjadi. Seperti ayat bacaan kita tadi ya, Ibrani 6 ayat 19 dan 20 dikatakan bahwa pengharapan kita itu adalah seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Nah, bertolak dari ini saudaraku ya, saya ingin membahas bahwa saudaraku,
Kita sebagai orang Kristen, kita memiliki pengharapan akan keselamatan hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan sorga. Itu bukan suatu hal yang mudah-mudahan atau sesuatu yang mungkin bisa terjadi atau tidak, atau orang lain atau agama lain yang mengatakan insya Allah. Ya, jadi ini adalah dosa kita itu memang sudah lunas dibayar. Semua hutang dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Semua sudah dibayar. Jadi kalau udah dibayar, mau takut apa lagi? Ya, saya untuk menjelaskan ayat ini, karena ayat ini adalah ayat yang sedikit riskan. Terkadang banyak orang yang menggunakan ayat ini dengan perbuatan yang nggak baik ya. Nanti saya jelaskan di tengah-tengah khotbah saya. Maka saya akan membacakan beberapa ayat Alkitab. Kalian dengarkan dan ayat ini adalah sangat penting. Saya bacakan Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dulu mati oleh pelanggaranmu telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan penekanan saya pada kata segala. Kedua, Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 18. Kristus. Ini tempatnya keren ya guys. Ada sungai. Ini ada kali. Ini ada perahu, bisa naik satu kali naik 10.000 per orang. Ini dia. Nah, ini dia. Ini ada rumah-rumah, tempat santai. Ini Taman Wisata Giri. Di situ juga ada robotnya. Ada robot. Bisa santai-santai. Hari ini kami ibadah Padang di Taman Wisata Giri, Kabupaten Badung, Bali. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan saya. God bless you all.